Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita masuk dalam seri pembahasan tafsir dari surat Al-Mujadilah. Ya, insyaallah kita akan masuk di juz 28 di ayat yang pertama dari surat Al-Mujadilah. Allah Ta'ala berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya, ayat-ayat tentang hukum zihar ya ini dibuka dengan menyebutkan sebab turunnya sebagai bentuk penghormatan ya, kepada seorang wanita yang mengarahkan pengaduannya kepada Allah Jalla Jalaluh, bahwa ya Allah itu tidak lalai dalam menuntut keadilan bagi hak dirinya dan hak anak-anaknya. Ya, ia tidak ridho dengan keangkuhan suaminya dan tindakan terburu-burunya yang dapat memutuskan ikatan keluarga tanpa pertimbangan dan pemikiran yang matang. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kaum wanita Islam dan kaum lelaki tentang kewajiban membela kemaslahatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, wa tashtaki ilallah, dan mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua, antara wanita ini yang disebutkan dia adalah Khawlah atau Khuwailah dalam bentuk tasghir. Innallaha sami'un basir, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, wanita itu adalah Khawlah. Sebagian disebut Khuwailah. Atau di sebagian riwayat Jamilah binti Malik bin Ta'labah atau binti Dulaij dalam bentuk tasghir. Dan beliau adalah suami dari Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit. Dia adalah Aus bin As-Samit Al-Khajraji, yaitu saudara laki-laki dari Ubaidah bin As-Samit. Qila inna sabab huduthi hadhihi al-qadiyah, dikatakan bahwa sebab terjadinya peristiwa ini adalah ketika suaminya melihat saat dia sedang melaksanakan salat, dan Khawlah adalah seorang wanita yang berfisik indah. Nah, ketika itu ia telah mengucapkan salam, kemudian suaminya menginginkannya, maksudnya mengajak berhubungan, namun ia menolak, maka suaminya marah. Dan ia memang seorang yang buruk perangainya. Lalu ia berkata kepada Khawlah, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Dan ini adalah kalimat zihar. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasanya hal ini, yaitu maksudnya perkataan semisal anti alayya ka dhahri ummi pada masa jahiliyah adalah bentuk pengharaman istri secara selamanya. Artinya kaum muslimin di Madinah juga mempraktikkan hal tersebut dengan sepengetahuan Nabi SAW dan persetujuan beliau terhadap kebiasaan masyarakat. Dan Nabi Khawlah ketika itu mendatangi Nabi dan menceritakan hal tersebut, dan kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, yang engkau telah haram, hurimat alaih,
فقالت لرسول صلى الله عليه وسلم إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. Dan Khawlah berkata bahwasanya aku memiliki anak-anak yang masih kecil, dan jika aku menyerahkan kepada suami mereka akan terlantar, dan jika aku mengambil mereka bersamaku mereka akan kelaparan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak ada ketetapan ma'indi fi amrik syai', tidak ada ketetapan yang sampai kepadaku tentang urusanmu. Dan Khawlah menjawab, ya wahai Rasulullah, dia tidak menyebutkan kata talak. Dia adalah ayah dari anak-anakku dan orang yang paling aku cintai. Dan Rasulullah SAW tetap bersabda, hurrimat alaihi hatafat wa syakat ilallah. Ya, dan ketika itu Khawlah berkata, aku mengadukan kepada Allah dan akan kemiskinanku dan kesedihanku. Fa anzalallahu hadhil ayah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Di sini Allah Ta'ala memulai firman-Nya, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dan di sini kata qad asluhu harfu tahqiq. Qad ini adalah huruf tahqiq, yaitu penegasan untuk sebuah berita. Maka ia termasuk huruf penguat berita. Namun khitab seruan di sini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidaklah ragu sedikit pun bahwa Allah mengetahui apa yang diucapkan wanita yang menggugat tentang suaminya tersebut. Maka jelaslah bahwa qad di sini digunakan untuk tawakku', ya, digunakan makna tawakku', yaitu mengisyaratkan terjadinya sesuatu yang memang dinanti-nantikan oleh pendengar. Ya, Sahibul Kasyaf, ya, penulis kitab Al-Kasyaf itu menyebutkan bahwasanya li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mujadilata kana yatawaqqa'ani. Rasulullah dan wanita yang menggugat itu sama-sama menantikan, ya, mengharapkan Allah mendengar, ya, gugatan dan pengaduan dari wanita tersebut lalu menurunkan solusi yang memberikan jalan keluar baginya. Dan makna tawakku, ya, dari huruf qad dalam konteks ini itu menunjukkan posisi orang yang sangat menantikan, ya, dari posisi orang yang ragu dan mencari kejelasan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sami'a, ya, wa sami'a, mendengar. Kata qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Kata sami'a, mendengar, firmannya, maksudnya Allah Ta'ala telah mendengar dengan fi'il madi. Ini menunjukkan makna pengabulan permintaan dan menerimanya. Dan bukti masuknya qad yang bermakna tawakku, yaitu penantian tadi, karena yang dinantikan adalah pengabulan, bahwasanya Allah mendengar apa yang dikeluhkan oleh Khawlah. Dan wanita tersebut dihadirkan, ya, dengan kata penghubung atau isim mausul, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, ya, sebagai bentuk apresiasi, ya, sebagai bentuk apresiasi atas kegigihan, ya, dalam menggugat dan mengadu, karena itu menunjukkan wanita tersebut, ya, tawakal, ya, memiliki tawakal yang jujur, ya, dan juga sangat menanti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu bagi dirinya, anak-anaknya, dan suaminya. Kemudian al-mujadalah, ya, al-mujadalah, ya, tujadiluka, al-mujadalah artinya pengaduan, argumen, dan ini juga sama seperti firman Allah yang lain di surat Al-Anfal, seperti Allah Ta'ala berfirman, yujadilu naka fil haqqi ba'dama tabayyana, fi suratil Anfal, ya, mereka membantahmu tentang kebenaran setelah kebenaran itu nyata. Kemudian
Al-ishtika adalah bentuk mubalaghah dari kata syakwa. Syakwa itu artinya mengadu, yaitu menyebutkan apa yang membuat dirinya sakit. Dikatakan syaka, tasyakka, ishtaka, ya, syaka, tasyakka, ishtaka, wa aktsaruha mubalaghatan. Dan yang paling kuat maknanya adalah ya ishtaka, wal aktsar an takuna syakaya, ya, liqasdi talabi izalati ad-durri alladhi yashtaki minhu bihukmin an aw nasrin aw isyaratin bihilati khalas, yaitu bertujuan untuk meminta atau menghilangkan kemudaratan yang diadukan, ya baik itu melewat keputusan hukum atau pertolongan atau arahan berupa solusi dan seterusnya. Dan di sini kata kerja al-mujadalah itu dengan konteks suaminya, tujadiluka fi zawjiha, diidofahkan kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya ya dalam urusan suaminya, ya itu ketika suaminya menyebutkan kalimat zihar. Kemudian di antara kata yang lain yaitu at-tahawur, ya, wallahu yasma'u tahawurakuma. At-tahawur itu adalah bentuk tafa'ul. Ya, tahawur itu adalah bentuk tafa'ul, ya, tafa'ul dari kata harra, ya. Ya, dari kata harra. Dan tahawur ini terjadi, ya, menunjukkan terjadinya jawaban dari dua belah pihak, ya. Tahawur tafa'ulu min hara idza ajaba, ketika dia menjawab. Jadi at-tahawur ini menunjukkan atau menuntut adanya dialog antara dua orang, ya, antara dua orang. Dan Allah tutup ayat ini, ya, dengan firman-Nya, innallaha sami'un basir, innallaha sami'un basir. As-sama fi qoulihi wallahu yasma'u tahawurakuma, yaitu mendengar dalam firman-Nya digunakan dalam makna hakiki, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mendengar yang hakiki, karena tidak ada alasan yang memalingkannya dari makna hakiki, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maklum, maha mendengar dialog tersebut, ya, sehingga penyampaian berita ini bukan sekedar untuk memberitahu hukum, ya, namun memang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan mereka berdua, dan dialog itu menunjukkan penantian Nabi, ya, dan juga wanita yang mengadukan tadi, ya, terhadap wahyu yang akan turun, dan bagi seorang wanita tadi ini adalah rahmat. Dan Allah, innallaha sami'un basir wallahu yasma'u tahawurakuma. Ini wallahu yasma'u tahawurakuma, kalimat ini, ya, berkedudukan sebagai hal, ya, hal penjelas keadaan dari kata tujadiluka fi zawjiha. Halnya itu wallahu yasma'u tahawurakuma. Jadi ketika wanita itu sedang mengadu, ya, berkaitan dengan suaminya, Allah ketika itu yasma'u tahawurakuma, ya, Allah mendengar perkataan mereka berdua. Kemudian, ya, Allah Ta'ala menutup innallaha sami'un basir. Ini adalah tadzil, yaitu bagi kalimat sebelumnya, di mana Allah Ta'ala berfirman wallahu yasma'u tahawurakuma, kemudian ditutup dengan tadzil bagi kalimat sebelumnya innallaha sami'un basir. Dan ini menunjukkan termasuk dialog, ya, dialog wanita tersebut, ya, Allah mendengar dialog wanita tersebut dan keberadaannya di sisi Nabi, dan pengulangan dari nama Allah yang agung tadi, ya, pengulangan dari nama Allah yang agung tadi, ya, diulang pada posisi yang seharusnya bisa digunakan kata ganti, bahkan sampai 3 kali. Wa takriru ismi jalalah fi mawdi'i idmari 3 marrat
litarbiyatil mahabati wa itharati ta'zimin minnatihi ta'ala wa dawa'i syukrihi. Ini menunjukkan atau bertujuan untuk menanamkan rasa segan, wibawa, membangkitkan pengagungan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala serta mendorong rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai diulang 3 kali. Demikian ya pembahasan mengenai surat Al-Mujadilah di ayat yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.